dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Cek. Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada yang seperti-Mu. tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, Perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Engkau, Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada yang seperti-Mu, Yesusku. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti tiada seperti Engkau. tiada seperti Tiada yang seperti-Mu, tiada seperti Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau Allah yang dahsyat buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hari ini kami ada di Sardis Tuhan. Biar hari ini kami tangkap apa yang Kau mau Tuhan. Biar hari ini kami kebaskan apa yang Kau tidak suka Tuhan dari hidup kami. Seperti yang di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan Amin. Amin. Mari buka Alkitab saudara. Di Wahyu pasal yang ketiga di ayat yang pertama. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati.
Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana kau telah menerima dan mendengarnya. Turutlah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu di manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Padahal siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita di tempat ini, sejujurnya ketika saya pelajari tempat ini, saya mau bicara apa adanya. Ada banyak anak Tuhan seperti tempat ini, saudara. Apa? Mereka ini mendengar banyak. Coba lihat saudara ayat yang ini. Ayat 3. Karena itu ingatlah bagaimana kau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu. Mereka sudah menerima, mereka sudah mendengar. Ya toh? Tapi toh mereka tidak mengerjakannya. Gitu. Lihat saudara. Aku tahu segala pekerjaanmu. Kalau dikatakan hidup padahal engkau mati. Udah mendengar saudara. Bangunlah dan kuatkanlah yang masih tinggal, yang hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allahku. Mereka sudah mendengar. Mereka sudah menerima yang dari Tuhan. Tapi mereka tidak mengerjakannya. Nah saudara, yang hari ini yang kita mau kebaskan saudara, adalah sebuah karakter yang seperti ini. Sudah dengar firman Tuhan. Sudah terima semua mandat otoritas dari Tuhan. Tapi semua itu tidak digunakan. Kalaupun digunakan mungkin untuk kepentingan dirinya. Ini lebih parah. Tidak digunakan sama sekali. Sudah diberi. Sudah dikasih tahu. Sudah dapat firman Tuhan. Tapi tidak mengerjakan. Saudara, ini parah. Kenapa? Firman Tuhan, dulu Pak Yusak sempat ngomong gini. Orang yang tahu banyak apa? Jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti ini. Tuhan sudah bicara, Tuhan sudah memberikan. Semua fasilitas sudah ada. Semua apa yang dibutuhkan Tuhan sediakan, tapi toh tidak mengerjakan apa-apa. Jangan sampai kita nyaman dengan apa yang Tuhan sudah berikan dan kita tidak ngelakuin apa-apa. Saudara, jadilah orang yang selalu gelisah. Gelisah dalam apa? Gelisah dalam terus bertanya dalam hidup. Aku sudah ngerjain apa buat Tuhan? Tuhan, kau mau apa? Tuhan, kayaknya aku belum cukup. Tuhan, aku mau ngelakuin lebih lagi. Ada banyak orang sudah merasa, sudah mengerjakan, melakukan. Jadi berkati Tuhan, dapat fasilitas, dan menganggap bahwa sudah cukup. Sudah, nggak usah ngerjain apa-apa. Tuhan sudah berkati saya. Berarti Tuhan sudah berkenan. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Kalau Tuhan beri fasilitas, kalau Tuhan beri berkat, artinya apa? Tuhan mau pakai semua fasilitas dan berkat itu. Kita harus pakai itu semua untuk menghasilkan jauh lebih banyak. Betul nggak saudara? Ingat saudara perumpamaan tentang orang yang dapat talenta 5, ya? Ada satu yang dapat 1, yang 1 tidak mengerjakan. Padahal kalau Anda tahu saudara, yang 1 itu diberi kemudahan. Kenapa? Ya benar toh. Ya kan cuma 1, berarti kan nggak terlalu berat. Tapi nggak dikasih yang berat aja nggak mau ngerjain. Gimana dikasih 5? Berarti kan 5 itu lebih berat. 1 kasih enteng, kerjaan enteng aja, nggak mau ngerjain. Saudara-saudara, dalam pelayanan yang saya jujur, selama saya melayani,
Terutama beberapa tahun terakhir ini. Tuhan kasih fasilitas banyak. Tuhan kasih pintu terbuka banyak. Justru semakin pintu terbuka banyak, fasilitas semakin banyak, saudara. Satu yang saya takut, saudara. Tahu nggak takutnya apa? Saya takut saya tidak maksimal mengerjakan apa yang sudah di Tuhan berikan. Salah satu apa ya pintu yang Tuhan beri buat saya adalah Anda semua. Semenjak tahun pandemi mulai kita mulai Zoom. Ingat saudara Zoom kelas meeting itu? Semakin orang banyak bergabung, banyak orang yang ikut. Ketika saya melayani di NTT, saya bergerak, orang ikut ambil bagian, baik mau doa, mau dana. Wah, KKR ada beberapa ikut sama kita ke sana. Dan di sananya, di NTT-nya terbuka, pintu terbuka, gereja-gereja terbuka, bahkan gereja yang tertutup sama kita, mereka terbuka. Tapi jujur saya ketika semua kelihatan terbuka. Secara pribadi, hidup keluarga, Tuhan berkati lebih lagi. Setiap hari ada ketakutan dalam hidup saya. Jangan-jangan saya kurang maksimal sama Tuhan. Jangan-jangan berkat yang besar ini cuma terima jadi berkat, tapi tidak cuma numpuk di hidup, tapi enggak dilakukan tidak untuk menjadi kemuliaan Tuhan. Setiap hari selalu dalam hidup saya nanya, Tuhan, please buat hari ini aku maksimal. Please buat hari ini aku bisa ngerjakan apa yang Engkau mau. Hari ini saudara, ada banyak di antara kita mungkin, ada banyak yang dapat fasilitas, berkat. Ya sudah tentu Anda semua bisa sampai ke sini juga, itu artinya Anda punya fasilitas, betul nggak saudara? Ya loh, ada banyak orang yang punya kerinduan untuk ikut sama kita, tapi nggak bisa ikut apa? Mungkin karena kurang fasilitas. Fasilitas itu maksudnya hepeng. Ya loh? Tapi Anda bisa ke sini. Artinya Tuhan cukup jadikan itu untuk alat memuliakan Tuhan. Setiap hari harus tanya Tuhan, harus punya kegentaran, ketakutan. Ketakutan kenapa? Jangan-jangan aku belum maksimal buat Tuhan. Jangan-jangan aku belum ngerjain apa yang Tuhan mau. Setiap hari tanya Tuhan apa lagi? Jangan pernah ngerasa cukup. Soalnya semakin kita punya kehausan dan kelaparan seperti itu, semakin Tuhan bilang ini, enak ini bisa dipercaya, aku percayakan lebih lagi. Ketika dipercayakan lebih, Tuhan, kayaknya aku belum maksimal, aku mau kerjain lagi Tuhan, lebih lagi. Aku percayakan lagi. Semakin engkau punya haus dan lapar, semakin Dia akan mempercayakan lebih buat kita semua. Hari ini saudara, kebaskan setiap apa yang ada di Smyrna ini, saudara. Kebaskan dari hidupmu. Sudah terdengar banyak, sudah terima banyak. Sardis, sudah terima banyak, sudah dengar banyak, tapi nggak ngerjain apa-apa. Saudara, kalau kita lihat jujur ya, kita lihat ini. Harusnya kan gereja dengan kuil Artemis, mana dulu yang berdiri menurut Anda? Artemis Sultan. Tapi tetap saja gerejanya kecil segini. Maksudnya, saya percaya kalau mereka maksimal dengan Tuhan, Artemisnya akan dirubuhkan. Ya, Artemisnya akan lebih kecil dan tinggal Tuhan, gerejanya akan lebih megah, betul nggak? Tapi karena ini menggambarkan orang yang sudah terima banyak, tapi tidak bekerja. Akhirnya apa? Ya kelihatan aja. Gitu, jomplang banget kan? Nah saudara, hari ini maksimal. Kalau engkau mendengar suara Tuhan hari ini yang dikatakan. Kalau engkau menangkap apa yang Tuhan katakan hari ini. Engkau maksimalkan hidupmu. Tuhan akan beri apa? Baju putih. Dan setiap kita akan mengenakan baju putih itu dan berjalan dengan Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Saya akan bacakan lagi. Vers 1. Udah masuk. Wahyu 3 dari ayat yang pertama, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal dan hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan
Allahku. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengakui namanya di hadapan Bapakku, di hadapan para malaikatnya. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi saudara-saudara, di sini ada beberapa warning yang kita harus perhatikan. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Jo, bahwa ketika Tuhan memberikan yang namanya kepercayaan, pasti ada tanggung jawab di sana. Ya, lalu di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Ya, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak ada satupun pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ini juga menggambarkan bahwa ada orang-orang di situ dikatakan hidup padahal mati di hadapan Tuhan. Ini berbicara tentang orang-orang yang tidak lagi peduli tentang pertumbuhan spiritualnya, tentang pertumbuhan kerohaniannya, kedewasaan imannya. Sehingga mereka masih ke tempat ibadah, masih kelihatannya pelayanan, masih kelihatannya dalam tanda kutip rohani, tapi sebenarnya jauh di dalamnya mati. Ini adalah orang-orang yang sebenarnya yang penting dia berpikir bahwa semua kegiatan keagamaannya itu membawa pertumbuhan di dalam manusia rohnya, tapi sama sekali tidak terjadi kedewasaan di situ. Dan sampai di satu titik mereka tidak peduli dengan pertumbuhan atau kedewasaan kerohaniannya. Saudara, ini menjadi warning buat kita. Tadi sudah disampaikan, harus memiliki kegelisahan. Tuhan, apalagi Tuhan yang bisa aku kerjakan? Dan saya tambahkan juga, saudara harus memiliki, kita semua harus memiliki kegelisahan. Aku gak boleh merasa cukup dekat dengan Tuhan. Anda tahu, kematian itu seringkali terjadi karena apa? Kalau di dalam firman Tuhan, kematian itu terjadi ketika terjadi kekerdilan. Dan itu buah dari kebebalan. Kekerdilan itu maksudnya apa? Ketika kita sudah merasa cukup rohani, sudah merasa cukup tahu tentang firman, sudah merasa cukup dekat dengan Tuhan. Hati-hati. Perasaan-perasaan yang seperti itu tuh racun buat jiwa kita. Merasa cukup, di titik kita merasa cukup, disitulah kita berhenti berjalan. Saudara dan saya nih gak bisa ngomong di hadapan Tuhan, aku nih sedang stagnan nih sama Tuhan, aku sedang jalan di tempat. Gak ada. Hubungan kita dengan Tuhan cuma dua status, kita mendekat ke Tuhan atau kita menjauh dari Tuhan. Gak ada istilah jalan di tempat, karena Tuhan terus bergerak. Kalau kita jalan di tempat artinya kita sedang menjauh dari Tuhan. Apa yang terjadi ketika seseorang ini mereka berpikir bahwa standar hubungannya dengan Tuhan itu selalu dikaitkan dengan standar dalam tanda kutip ya. Kegiatan ibadah atau keagamaan. Tuhan Yesus menangisi Yerusalem. Kenapa? Kenapa Yesus menangisi Yerusalem? Dikatakan Tuhan kirim nabi-nabinya tapi semuanya ditolak dan lain sebagainya. Itu terjadi karena kebebalan. Ketika saudara dan saya memiliki kebebalan, kita akan menolak untuk bertobat. Kita akan merasa lebih benar dari orang lain. Kita akan menolak yang namanya teguran. Kita nggak bisa terima yang namanya koreksi yang dari Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita. Hati-hati saudara. Dan di situ, kalau saudara melihat, dari warning itu terus dengan kekerdilan ini, emang dampaknya apa sih? Di situ dikatakan memang saran dari Tuhan, bangunlah, kuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab
Tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Saudara, saya mau sedikit bersaksi tentang beberapa waktu yang lalu ada seseorang terlibat di dalam pelayanan, sangat aktif di dalam pelayanan bahkan. Datang ke saya, ngomong, kok aku ini pelayanan. Di dalam mesbah, pelayanan mimbar, orang-orang merasa tetap diberkati. Tapi aku jauh di dalam diriku, aku tahu ini ada sesuatu yang padam. Hubunganku sama Tuhan udah dingin. Udah nggak ada lagi tuh hasrat untuk melangkah lebih dekat lagi ke Tuhan. Belajar lagi, terus melihat diri kita dan terus mengerat apa yang ada di dalam daging kita. Perasaan itu udah nggak ada. Kenapa bisa seperti itu? Dan kalau saudara mempelajari, ketika masuk dan terlibat di dalam pelayanan dan lain sebagainya, itu ada yang namanya consuming fire. Orang-orang akan tetap merasa diberkati. Tapi yang di sini gosong. Dan itu kematian di hadapan Tuhan. Saudara tahu, saya sampaikan ke dia. Bro, saya bilang, kamu harus bisa membedakan. Hadir ketika melayani. Hanya sebagai pemain musik profesional. Pengajar profesional. Atau sebagai donatur yayasan, ya cuma sekedar donatur saja. Atau kita naik sebagai ini penyembahan kita di hadapan Tuhan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau hanya sebagai penyanyi WL, pengkhotbah, profesional, skill yang jadi belatinya. Begitu juga, oh aku sebagai donatur, iya. Dana saudara dan saya itu sebagai belatinya. Dan itu sama sekali gini ya. Apa yang saudara dan saya kerjakan dengan sikap hati yang salah akhirnya akan menjadi salah. Ketika yang menjadi pisaunya atau belatinya itu adalah skillnya, apa yang terjadi? Consuming fire itu akan terjadi. Dan dia gosong di situ. Kelihatannya dia memberkati banyak orang. Loh terus harusnya gimana? Ketika kita hadir, melayani, katakanlah bermain musik, kita hadir sebagai penyembah. Bukan hadir sebagai pemain musiknya saja. Bukan hadir sebagai penyanyi profesionalnya saja. Loh, skillnya dibutuhkan nggak? Butuh. Tapi yang menjadi pisaunya untuk masuk ke situ adalah sikap hati kita. Ketika saudara dan saya digerakkan sama Tuhan. Nah, kamu hadir sebagai donatur. Mau nggak? Mau. Donatur kan berarti kan dia limpah sampai akhirnya bisa mendonasikan. Tapi yang menjadi belati saudara dan saya untuk masuk dalam hadirat Tuhan bukan apa yang kita lepaskan, tapi bagaimana hati saudara dan saya melepaskan hal itu. Loh, bisa nggak kita melepas, udah aja kayak ngelepas, ini orang kasihan udah tak lepas. Loh, bisa nggak? Beda nggak di hadapan Tuhan ketika kita melepas sebagai persembahan di hadapan Tuhan, atau itu sebagai, kalau dalam bahasa Inggrisnya, charity di hadapan Tuhan. Beda nggak? Itu dua hal yang berbeda, saudara. Dua hal yang berbeda. Saya sampaikan, kami pun sebagai hamba Tuhan, nggak gampang ketika kami melayani. Apakah saya ini hadir cuma sebagai pengajar yang baik, pengkhotbah yang baik saja, atau saya hadir sebagai orang yang menyampaikan pesan Tuhan? Itu dua hal yang sangat-sangat berbeda. Kalau saya hanya hadir sebagai pengkhotbah atau pengajar yang baik, saya tinggal ambil satu perikop firman, saya jabarkan sejam 2 jam. Bisa. Jangankan satu perikop, oke, saya ambil satu kalimat deh, satu kalimat, 2 kalimat, 1 ayat, 2 ayat. Saya jabarkan. Bisa. Satu kata diambil, saya jabarkan sejam 2 jam. Bisa. Jangankan satu kata, satu huruf, satu alef bet. Saya mau bahas tentang alef, tentang yod, tentang taf. Saya bahas, saya jabarkan sejam 2 jam. Bisa nggak? Bisa. Tapi pertanyaannya, itu pesan Tuhan nggak? Loh, skill dibutuhkan? Butuh. Ketika Tuhan memberi pewahyuan, itu diterjemahkan melalui skill saudara dan saya. Saudara memiliki hubungan dengan Tuhan ketika masuk di dalam pujian penyembahan. Skill saudara menjadi penerjemah dari roh Anda, dari hati Anda, sampai itu jadi berkat. Tapi bukan itu pisaunya. Bisa ngerti maksud saya, saudara?
Nah, lalu ketika terjebak di situ, apa yang terjadi? Akhirnya dilihat cuma sebagai pekerjaan aja. Kalau sebagai pelayanan pujian penyembahan, ya udah dilihat sebagai pujian penyembahan cuma sebagai pekerjaannya. Yang penting aku main gitar atau main keyboard, yang penting nyanyi jangan fales, udah that's it. Yang sebagai donatur ya udah yang penting sekian persen, udah ini untuk donasi gereja, udah itu sudah selesai bagianku. Udah nggak ada lagi tuh dinaikkan sebagai persembahan di hadapan Tuhan, nggak ada. Sebagai pengajar, oh ya udah, oh jam berapa? Oh tentang, oh ya udah hadir, udah tinggal pelajari di ini kan, oh ditulis tafsirannya, lalu diterjelaskan, bisa. Tapi Tuhan bilang apa? Di situ apa yang Tuhan bilang? Ini ngeri loh saudara. Dikatakan apa? Hidup padahal mati, itu yang pertama. Lalu dikatakan lagi apa? Sebab tidak satu dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Celaka nggak saudara? Inilah contoh orang-orang yang terhilang di ladang bapaknya. Loh akhirnya gimana? Kematian terjadi nggak? Anda pernah bertemu dengan pelayan-pelayan yang apinya nggak ada? Ketika pujian penyembahan, wah kelihatannya rohani. Begitu pujian penyembahan selesai, firman disampaikan balik ke belakang. Minum, ngobrol, main handphone. Mohon maaf ya, saya pernah lihat tuker-tukeran gambar porno. Itu terjadi di kota besar. Serius. Pulang ke rumah, balik lagi masuk dalam perzinahan. Apa-apaan. Mereka berpikir bisa membayar itu semuanya dengan pelayanan. Bisa gitu. Di sini ditulis apa? Gak ada satu pun yang kamu kerjakan itu sempurna di hadapan Bapa. Cacat semuanya. Ini yang pertama. Ini rada keras tapi gak apa-apa ya. Mukanya langsung stres semua. Udah, gak usah ini. Gak apa-apa ya. Ngeliat muka stresku rada gimana aku. Aku harus tensinya harus. Oke, habis ini makan siang ya. Wes jok stres. Tenang aja. Tutuk endi mang. Oke. Lanjut ya. Karena itu, tidak satu pekerjaanmu aku dapati sempurna. Warning selanjutnya, kalau orang-orang seperti ini, kalau ini tidak kita kebaskan dari hidup kita dan ini berakar sampai akhirnya berbuah, yang pertama akhirnya apa yang kita kerjakan semuanya cacat di hadapan Tuhan, dan di hadapan Tuhan kita kelihatannya hidup padahal mati. Ya, lalu apalagi kalau nggak mau bertobat, di situ dikatakan, jikalau engkau tidak berjaga-jaga, kalau nggak bertobat, di situ dikatakan, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saya mau kasih tahu, kalau Tuhan datang sebagai pencuri, memang terus dalam firman Tuhan datang sebagai pencuri nggak? Tuhan datang sebagai pencuri, tapi itu hanya untuk mereka anak-anak gelap. Untuk saudara dan saya sebagai anak-anak terang, Tuhan tidak datang sebagai pencuri. Kalau Anda itu nggak sesuai firman Tuhan, buka ayatnya, Anda baca. Tuhan datang sebagai pencuri, tapi itu tidak terjadi untuk saudara dan saya. Jadi untuk saudara dan saya, dia tidak datang sebagai pencuri. Bahkan gadis bijaksana, gadis bodoh, ada yang namanya pengumuman, mempelai datang, song-songlah dia. Dan mereka sempat menyiapkan pelitanya masing-masing. Ini boro-boro mempelai datang, song-songlah dia, itu mereka dengar apa enggak? Mereka enggak dengar karena mereka termasuk sebagai anak-anak gelap. Di dalam firman Tuhan mereka disebut sebagai sleepwalker. Mereka hidup kelihatannya jalan tapi sebenarnya tidur dan sedang bermimpi. Dikendalikan dari daging dan jiwa. Rohnya tidur. Sleepwalker. Nah sekarang kalau misalnya termasuk sebagai anak-anak gelap, saya mau nanya nih. Tuhan datang sebagai pencuri, bisa diangkat nggak? Ketika pemisahan terjadi, mengalami pemisahan nggak? Ya, itu warningnya saudara. Ini rodok keras memang. Tapi kita nggak sadar, terkadang ada parasit-parasit, karakter-karakter parasit ini ada di dalam hati kita. Hari ini kita mau kebaskan sama-sama. Ya. Disitulah akhirnya, aku akan datang sebagai pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Yaitu saudara dan saya. Amin. Jalani semuanya. Tidak mencemarkan pakaian itu bicara tentang apa? Pakaian putih itu bicara tentang apa? Ketulusan saudara dan saya dengan Tuhan.
ketika Anda terlibat di dalam pelayanan, ini adalah bentuk pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ketika Anda hadir sebagai mentor, pengajar, Anda hadir sebagai orang yang menyampaikan pesan Tuhan, membawa kehidupan buat orang-orang. Ketika Anda hadir sebagai donatur, Anda sedang hadir membawa persembahan di hadapan Tuhan, bukan ngasih charity di hadapan Tuhan. Beda nggak? Beda, saudara. Karena apa? Semuanya itu nggak bisa dinilai dari luar. Betul nggak? Bisa gitu Anda bisa melihat dari luar, oh yang ini ngasih persembahan yang terbaik, yang ini nggak ngasih persembahan yang terbaik. Nggak bisa. Sama-sama nih ngasih persembahan 50 juta nih. Kita nggak bisa ngelihat dari luar, oh ini yang terbaik, ini yang biasa-biasa saja. Oh ini yang ngasih 500 ribu nih ngasih sekedarnya. Nggak bisa. 500 ribu bisa jadi itu seluruhnya yang dia punya, dia persembahkan di hadapan Tuhan. Orang yang ngasih 50 juta, bisa jadi itu bahkan nggak sampai 1% dari apa yang dia punya. Dan dia kasih di hadapan Tuhan cuma sebagai, bisa nggak? Bisa. Ada juga yang ngasih sama 50 juta juga, tapi dia ngasih karena, ini lumayan hari ini kalau nabur dapat pelipat gandaan. Ada nggak? Ada. Anda bisa nilai dari luar? Nggak bisa. Siapa yang bisa melihat? Tuhan. Itulah kenapa Tuhan bilang, kamu kelihatannya hidup, di dalammu mati. Tuhan cukup tegas ngomong, karena apa? Supaya pertobatan terjadi. Jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa aku sudah ngasih Tuhan gede. Jangan pernah merasa seperti itu. Jangan pernah merasa aku sudah cukup layak. Aku sudah cukup rohani. Aku sudah cukup lama. Aku sudah cukup lama kenal Tuhan. Aku sudah cukup, aku belajar sampai gini gitu. Ketika kita merasa seperti itu, di titik itulah kekerdilan terjadi. Di titik itulah kita membuat diri kita menjadi untouchable. Nggak bisa ditegur. Apa itu jadinya? Bebal. Dan di mana kekerdilan terjadi, sebenarnya orang tersebut mati pelan-pelan. Kelihatannya hidup. Kenapa Tuhan bilang mati? Karena pelitanya mati. Udah nggak ada hasrat lagi di hadapan Tuhan. Dia melakukan sebuah kegiatan yang kelihatannya sangat rohani. Di tempat ibadah kelihatan sangat rohani. Nabur untuk kegerakan Tuhan. Sangat rohani kelihatannya. Berkhotbah kelihatannya, gak kurang rohani khotbah saudara. Kelihatannya sangat rohani. Tapi di dalam hatinya, gak ada hubungan sama Tuhan. Oke, kalau misalnya Anda terlibat di dalam kegerakan, katakanlah Tuhan taruh dalam hidup Anda. Nah, aku taruh bensin, supaya kamu jadi donatur untuk kegerakan. Dan di situ kamu aku lihat sebagai orang-orang yang terlibat. Anda kerjakan dari hati Anda sebagai persembahan di hadapan Tuhan. Sebagai pengucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ketika Anda boleh terlibat sebagai pemain musik atau apapun itu, Anda bawa hati Anda yang nyembah di hadapan Tuhan. Hubungan Anda pribadi dengan Tuhan. Ketika Anda terlibat sebagai mentor, pengajar, Anda hadir. Gini saya saudara, kalau kayak entah itu saya boleh punya kesempatan untuk sharing khotbah. Biasanya sehari sebelumnya itu saya rada stres. Kalau dulu saya sampai muntah-muntah. Angel tahu, sampai batuk-batuk muntah-muntah. Karena apa? Ini bukan perkara tentang apa yang harus saya sampaikan. Kalau mau perkara apa yang mau saya sampaikan, saya buka aja, langsung bisa. Tapi ini perkara Tuhan mau ngomong apa hari itu. Itu pressure loh buat saya loh. Karena saya nggak mau cuma hadir sebagai pengajar yang baik. Tapi saya mau hadir sebagai orang yang menyampaikan pesan Tuhan. Entah itu orang bilang ini pengajaran baik atau enggak. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan. Di hari ini kita kerat yang namanya kebebalan. Kita kerat yang namanya merasa puas. Kita kerat yang namanya kita hitung-hitungan sama Tuhan. Bahkan kita kerat yang namanya perasaan malas untuk ikut dalam kegerakan Tuhan. Tadi sudah disampaikan sama Pak Jo. Betapa besarnya kuil di sini dan betapa kecilnya gereja. Ya toh? Kenapa? Karena seringkali mereka sibuk dengan kegiatan masing-masing. Dan yang untuk Tuhan cuma sekedarnya. Saya mau kasih tahu saudara. Kami
Dan Anda yang sebagai imam, sebagai pengajar, Anda baca di dalam kitab Maleakhi, salah satu tugas untuk saudara dan saya, pengajar, imam, pengkhotbah, gembala, salah satu tugas kita adalah kita mengedukasi jemaat Tuhan untuk bisa memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan itu gimana. Jangan sampai ketika, oh ini persembahan apa segala macam. Saya tuh sampai kadang-kadang rada nggak tega sama Om Jo ini. Kadang-kadang ada orang ngomong, oh ini penting persembahan. No. Itu bagian kita sedang tidak menantang saudara untuk mempersembahkan sesuatu. Kalau Anda merasa tertantang untuk mempersembahkan dan Anda mempersembahkan karena tantangan, tanya lagi sama diri Anda, kenapa? Kok tertantang? Masa perlu ditantang? Apa yang kami sampaikan tentang memberikan persembahan yang terbaik di hadapan Tuhan, itu edukasi, saudara. Dan itu kewajiban kami, para pengajar, para imam, para pengkhotbah, para gembala. Baca di dalam kitab Maleakhi bagaimana Tuhan marah sama para imam. Karena mereka tidak bisa memberikan edukasi untuk orang Israel untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Orang-orang Israel pada waktu itu kasih kambing yang cacat, kasih persembahan yang cacat, matanya yang picak satu, itu yang dikasih persembahan di hadapan Tuhan. Karena apa? Pengajar-pengajar ini, imam-imam ini, guru-guru ini, gembala-gembala ini, sungkan. Saya kalau baca itu, gatik sungkan-sungkanan. Tuhan ngomong, suruh sampaikan, harus disampaikan. Amin, saudara. Kita kerat semuanya itu. Apa tadi? Kebebalan, kekerdilan, kemalasan. Yang tadi lu kemalasan tuh. Ya toh? Merasa puas. Merasa sudah mengerjakan sesuatu buat Tuhan. Kita kerat sama-sama. Dan hari ini, lihat apa yang Tuhan mau berikan. Bahwa Dia hadir sebagai yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ini berbicara tentang bagaimana kegerakan Tuhan Roh Kudus dalam hidup saudara dan saya. Ketujuh bintang itu berbicara tentang, apa kemarin saya sudah bahas? Bintang otoritas. Ya. Lalu di situ dikatakan, Tuhan mau taruh yang namanya, supaya saudara dan saya bangun dan menjadi kuat. Tidak ada minyak yang kering di tengah-tengah kita. Bahwa di sini ada jaminan, saudara dan saya. Ketika kita kerat itu semua, dan kita menerima apa yang Tuhan mau, kita termasuk sebagai anak-anak yang terang. Sehingga kedatangan Tuhan tidak terjadi tiba-tiba di tengah-tengah kita. Mempelai datang, song-songlah dia. Kita didapati sebagai mempelai-mempelai atau gadis-gadis yang mempersiapkan pelitanya. Dan tidak ada minyak yang kering di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Amin. Yuk mari kita berdoa sama. Mari kebaskan di dalam nama siarata kaya semua kemalasan, semua hal tadi yang disebutkan kebas. Tidak bisa lagi ada di hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Semua dikebaskan demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, kami terima Tuhan baju putih itu Tuhan. Kami terima Tuhan. Dalam nama kami katakan Tuhan, kami sudah menerima tempat ini Tuhan. Kesetiaan Tuhan. Kami terima Tuhan. Kami terima Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan bergerak. Kami akan melakukan lebih buat Engkau Tuhan. Tuhan, kami terima Tuhan hari ini roh yang haus dan lapar untuk mengerjakan apa yang Kau mau Tuhan. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan hari ini kami menerima pertumbuhan akselerasi kedewasaan manusia roh kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan terus mata kami tertuju padamu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus atas setiap apapun yang kami kerjakan, Kau dapati semuanya seperti yang Engkau mau. Dengan sikap hati yang seperti yang Engkau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau terus bawa hati kami terarah padamu Tuhan. Mengerjakan semuanya karena mengasihi Engkau. Sehingga semua yang kami naikkan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus,
boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Engkau hisap kami masuk di dalam kegerakan-Mu Tuhan di akhir zaman. Kami tahu Tuhan, dengan atau tanpa kami, kegerakan-Mu di akhir zaman itu jadi. Amin. Oleh karena itu Tuhan, kalau kami boleh terlibat, itu bukan beban, itu adalah kehormatan buat kami Tuhan. Buat kami mengerti. Amin. Buat kami mengerti. Amin. Jangan sampai kami mengangkat kepala kami. Buat kami mengerti Tuhan, sehingga ketika kami masuk dalam hadirat-Mu, Engkau dapati kami dengan sikap hati yang benar. Amin. Pertumbuhan akselerasi supranatural itu terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pengenalan akan Tuhan. Kau akan mengenali pribadi Tuhan-Mu. Dan api kita terus menyala. Tidak ada minyak yang kering. Semua minyak cadangan penuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau perkatakan, ketika Tuhan datang, bukan datang sebagai pencuri yang tiba-tiba, tapi Engkau sudah memberitahukannya kepada kami. Dan kami Engkau dapati sebagai gadis yang menyiapkan pelitanya dan sudah siap masuk bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dipotong semua yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dikerat semua dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan cangkokkan karakter-karakter ilahi, sikap hati yang baru, yang berkenan di hadapan Tuhan dalam hidup kami semuanya masing-masing dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang nggak dapat, semuanya dapat dalam nama Tuhan Yesus. Yes Tuhan. Oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kau akan didapati pada waktu itu berjalan dengan Tuhan dengan jubah putih yang sudah Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan, kau sangat baik Tuhan, dalam nama Yesus. Dan semuanya termeterai jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Saudara, tadi Tuhan bicara sesuatu, saya sampai bilang, Tuhan kok bicaranya sekarang, nggak kemarin sebelum berangkat. Tapi ya sudah, nurut aja dengan apa yang Tuhan bilang. Nanti saya mau tanya, ada yang di sini punya karir profesi sebagai penjahit ada? Puji Tuhan nggak ada. Jadi nanti saya nggak ngerti caranya gimana. Nanti tulis aja, nanti daftar. Kita akan bikinkan kemeja putih satu-satu, kita akan kirimkan satu-satu. Termasuk yang ke Belanda, tenang. Belanda, Amerika Belanda saya kirim posnya. Jadi dari Belanda ya? tadi ditulis aja, nanti daftar ukurannya, nanti segera akan di upload di grup ini.